Informasi penting dari siaran pers yang dilakukan oleh BKN pada hari ini, tanggal 14 hari Selasa, di mana BKN mengeluarkan surat siaran pers yaitu tentang kriteria pelamar tambahan seleksi P3K bagi pegawai non-ASN database BKN. Jadi ini dikhususkan untuk teman-teman kita yang honorer di mana yang tidak lulus di tahap 1 ini bisa mendaftar untuk tahap 2 nanti. Mari kita lihat isinya. Sebelum kita lanjut ke informasi berikutnya, jangan lupa untuk klik subscribe ya Bapak Ibu, karena channel ini akan memberikan informasi tentang pendidikan P3K dan juga CPNS 2025. Jadi siaran persnya itu bersifat sangat segera dan juga untuk halnya adalah penjelasan tentang pengadaan P3K dan diterbitkan baru saja tanggal 14 Januari 2025 dan diperuntukkan untuk pejabat pembina kepegawaian instansi pusat dan juga untuk instansi daerah. Isinya dalam rangka melaksanakan amanat pasal 66 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang aparatur sipil negara yang menyebutkan bahwa pegawai non-ASN atau nama lainnya wajib diselesaikan penataannya paling lambat Desember 2024, maka dipandang perlu untuk mengoptimalkan pelaksanaan penataan pegawai non-ASN tahun 2024. Bersama ini dengan hormat kami sampaikan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, pegawai non-ASN yang terdaftar dalam pangkalan data database pegawai non-ASN BKN dapat melamar pada seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja pada tahap 2 apabila memenuhi ketentuan sebagai berikut. Jadi ini untuk Bapak Ibu honorer yang terdata di database BKN ya. Yang pertama, tidak memenuhi syarat seleksi administrasi pengadaan P3K tahap 1. Ini tidak lulus pemberkasan Bapak Ibu. Lalu yang kedua, tidak memenuhi syarat seleksi administrasi pengadaan CPNS dan juga ini untuk honorer database BKN yang mendaftar CPNS tapi TMS. Seperti itu, tidak memenuhi syarat untuk administrasinya. Yang ketiga, belum melamar seleksi pengadaan ASN, belum sama sekali melamar di tahap 1 kemarin, lalu CPNS juga tidak melamar boleh. Dan juga lanjut memenuhi syarat seleksi administrasi namun tidak mengikuti seleksi kompetensi pengadaan P3K tahap 1. Jadi Bapak Ibu tenaga non-ASN yang terdata di database yang tidak sempat hadir atau yang sudah MS ya, sudah lulus administrasi tapi tidak hadir, bisa mengikuti tahap 2. Lalu memenuhi syarat seleksi administrasi namun tidak mengikuti seleksi CPNS tahun anggaran 2024. Jadi Bapak Ibu yang terdata di database BKN ini ya, dia misalnya melamar CPNS tapi memang tidak hadir. Nah, itu bisa mendaftar di tahap 2, seperti itu. Di poin 2, pegawai non-ASN yang terdaftar dalam pangkalan data database pegawai non-ASN BKN diangkat menjadi P3K paruh waktu apabila memenuhi ketentuan sebagai berikut. Yang pertama, telah mengikuti seleksi CPNS tahun anggaran 2024 namun tidak lulus. Jadi ini untuk honorer yang mengikuti CPNS tapi tidak lulus ya, honorer database BKN. Lalu telah mengikuti seluruh tahapan seleksi P3K tahap 1 atau tahap 2 namun tidak dapat mengisi lowongan kebutuhan. Jadi Bapak Ibu tenaga honorer yang sudah terdata di database BKN untuk di tahun 2024 itu tidak lulus, misalnya sudah mendaftar di tahap 1 tidak mendapatkan formasi, di tahap 2 juga tidak mendapatkan formasi, maka otomatis akan jadi P3K paruh waktu seperti itu.
Poin yang ketiga adalah instansi pemerintah dapat mengusulkan pengangkatan P3K paruh waktu menjadi P3K berdasarkan pertimbangan ketersediaan anggaran dan hasil penilaian evaluasi kinerja setelah mendapatkan persetujuan pengangkatan atau penetapan kebutuhan dari Menteri Pan-RB. Untuk poin 3 ini memang dikembalikan lagi untuk daerahnya apabila memang kalau misalnya ada ketersediaan anggaran ya. Jadi Bapak Ibu akan dimasukkan ke paruh waktu. Namun jikalau memang tidak ada anggaran, otomatis masih menjadi honorer seperti itu. Kira-kira itu saja tentang siaran pers baru-baru ini yang dilakukan BKN. Semoga penjelasan saya bermanfaat. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.